Jadi artinya bagi orang-orang yang dianugerahi Allah kekayaan, yang dianugerahi Allah jabatan dan kedudukan, hendak masuk di jalan Allah, hendak masuk dalam sebuah tarikat umpamanya. Nah, kadang mesti orang ini mesti meninggalkan seluruh hartanya. Kadang mesti orang ini mesti meninggalkan kedudukannya, pekerjaannya. Tetapi yang mesti, yang penting bahwa dia itu bertakwa kepada Allah dalam hal mengelola apa-apa yang diberikan Allah tadi. Nah, cara mengelolanya kayak apa? Sekira-kira jangan sampai ketinggalan yang fardu, ketinggalan yang sunat, jangan jatuh pada yang diharamkan, dan jangan jatuh pada hal-hal yang tidak menolong dia pada jalan Allah itu. Wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nazara ilaiha, dan bahwasanya Allah sejak menciptakan dunia maka Allah tidaklah pernah lagi memandang dunia itu dengan rahmatnya. Wa'lam, dan ketahuilah anna rizqa muqaddarun wa maksum, bahwa rezeki itu sudah ditetapkan dan dibagi. Faminal ibad, sebagian hamba Allah, man busita lahu wa wusi'a alaih, sebagian hamba ada yang diluaskan baginya rezeki, dibuka baginya rezeki. Wa minhum man dujjika alaihi wa kutir, dan sebagian hamba Allah itu ada orang yang disempitkan atasnya, dimiskinkan atasnya. Hikmatun minallah, itu ada hikmahnya, ada rahasianya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kenapa Allah Ta'ala itu kadang membagi rata setiap manusia daripada rezeki. Makanya rata semuaan diberi Tuhan. Setiap manusia dapat rezeki dari Allah sepanjang umurnya, misal 5 miliar per orang. Tapi kada, sebagian hambanya ada yang diluaskan Allah rezekinya sehingga melimpah ruah. Sebagian hambanya ada yang disempitkan Allah rezekinya sehingga hidupnya susah. Itu hikmatun minallah, itu ada rahasia, ada ilmu yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta ayyuhal murid minal muqtarri alaihim, jikalau engkau wahai murid termasuk orang yang disempitkan Allah rezekinya, fa'alaika bisabri warridha wal qanaati bima qasama laka rabbuk, maka atas engkau itu sabar, ridha, dan cukup dengan apa yang Allah bagikan bagi engkau. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim, jika engkau termasuk orang yang diluaskan Allah rezekinya, fa'asib kifayataka, maka kenakanlah kecukupan engkau. Wa khudh hajataka, ambillah hajat engkau, mimma fiyadik, daripada apa yang di tangan engkau. Wasrif ma baqiya, gunakan yang tersisa, bi wujuhil khair, pada jalan-jalan kebaikan, wasubulil bir, jalan-jalan kebaikan. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada ad-dukhula fi tariqillah ay yakhruja min malihi in kana lahu malun aw yatruka hirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan aw muttajira, balil ladzi yata'ayyanu 'alaihi taqwallah fima huwa fihi wal ijmalu fi talabi bihaytsu la yatruku faridatan wala nafilah wala yakau fi muharramin wala fudulin la tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah.
Ketahuilah bahwa tidak tertentu, kada mesti artinya, atas seorang manusia itu bila mereka hendak masuk di jalan Allah, bahwa dia keluar dari hartanya jika dia punya harta, atau meninggalkan pekerjaan perdagangannya jika dia bekerja atau berdagang. Misalnya orang hendak jadi dekat lawan Allah, orang ini hendak jadi kekasih Allah, maka ini sugih orangnya, atau orangnya ini bekerja, atau orangnya ini pedagang, hendak juga ini umpat di jalan lang supaya jadi kekasih Allah nih. Nah itu orang kada mesti membuang seluruh hartanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan perdagangannya, kada mesti macam itu. Yang pasti atasnya itu bahwa dia takwa terhadap Allah pada sesuatu keadaan yang adalah dia pada keadaan itu, dan membaguskan mencarinya dengan sekira-kira dia tidak meninggalkan keparduan dan tidak meninggalkan yang sunat, tidak jatuh pada yang diharamkan dan yang sia-sia, yang tidak patut menolong dengannya pada jalan Allah Ta'ala. Jadi artinya bagi orang-orang yang dianugerahi Allah kekayaan, yang dianugerahi Allah jabatan dan kedudukan, hendak masuk di jalan Allah, hendak masuk dalam sebuah tarikat umpamanya, nah kada mesti orang ini mesti meninggalkan seluruh hartanya, kada mesti orang ini mesti meninggalkan kedudukannya, pekerjaannya, tetapi yang penting bahwa dia itu bertakwa kepada Allah dalam hal mengelola apa-apa yang diberikan Allah tadi. Nah, cara mengelolanya kayak apa? Sekira-kira jangan sampai ketinggalan yang fardu, ketinggalan yang sunat, jangan jatuh pada yang diharamkan, dan jangan jatuh pada hal-hal yang tidak menolong dia pada jalan Allah itu. Jadi artinya dari sekian banyak yang kita miliki, dari sekian banyak yang kita kuasai, mana perkara-perkara yang membuat kita seringkali jatuh dalam dosa, nah itu yang kita buangi. Mana perkara yang seringkali membuat kita lalai melaksanakan kewajiban, nah itu yang kita jauhkan. Yang lainnya yang kadang mengganggu ibadah kita, yang kadang menjatuhkan kita dalam hal yang dilarang, maka itu kada dituntut untuk dijauhkan daripada diri kita. Umpamanya orangnya ada berisi sekian macam pekerjaan ini, pekerjaan itu. Dari sekian banyak pekerjaan ini ada 2-3 pekerjaan yang seringkali membuat dia jatuh dalam dosa. Nah itu pekerjaan mesti dibuang kalau hendak masuk di tarikillah, di jalan Allah ini. Jadi kadang mesti membuang seluruh pekerjaan, seluruh kekayaan, kadang mesti itu. Yang penting dia bisa takwa dengan yang ada, jangan sampai melakukan yang diharamkan, jangan sampai meninggalkan yang difardukan. Fa in alimal muridu annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinuhu illa bitajarrud 'anil mal wa 'anil asbab albattata na lazimahu dzalik. Jika mengetahui seorang murid tadi bahwa dia tidak bisa lurus hatinya, tidak bisa selamat agamanya, melainkan dengan bersunyi daripada harta dan dari sebab-sebab tidak boleh tidak, nah maka lazimlah yang demikian. Nah kalau sudah dia masuk di jalan Allah, ternyata kada kawa lurus hatinya, kada kawa selamat dunianya, melainkan dengan menjauhkan dirinya dari harta-hartanya, kedudukan-kedudukannya, nah hanya dia lazim yang demikian itu. Nah selama itu kada mengganggu jalannya, kita kada dituntut untuk menjauhkan harta daripada kita. Kalau sudah tahu, oh ternyata hatiku ini kada kawa lurus, kada kawa husu, kada kawa selamat agama, kalau kada dibuang pekerjaan ini, nah itu dibuang. Kalau kada berhenti bekerja, berusaha ini, kada kawa nyaman meluruskan agama, nah ini yang dijauhkan. Fa in kana lahu azwajun aw auladun tajibu nafaqatuhum wa kiswatuhum lazimahul qiyam bidzalik was-sa'yu lahu.
Jikalau ada bagi murid itu istri atau anak yang wajib dia nafkahi dan dia pakaiani, maka wajiblah murid itu melaksanakan demikian dan berusaha bagi demikian itu. Fa in ajiza an dzalik ajzan ya'dhuruhu syar'u faqad kharaja minal haraji wa salima minal ismi. Jika dia lemah dari yang demikian akan sebagai lemah yang menguzurkan akan dia oleh syara, maka sungguh dia keluar dari dosa dan selamat daripada dosa itu. Wa'lam ayyuhal murid annaka la taqdiru ala mulazamati ta'at. Ketahuilah wahai murid bahwa engkau tidak kuasa melazimi taat. Wa mujanabati syahawat wal i'rad anid dunya, berpaling daripada dunia kada akan bisa kita lakukan illa kecuali bi antas tas'ira min nafsika, kecuali bahwa engkau merasakan pada diri engkau anna muddata baqaika fid dunya ayyamun qalilah, kecuali bahwa engkau rasakan pada diri engkau bahwa masa hidup engkau di dunia itu hanyalah beberapa hari yang sedikit. Jadi kita kadang-kala terus menerus taat dengan baik, kita kadang-kala terus menerus dengan zikir, rutin dengan kebaikan, istiqamah dengan taat. Kada bisa itu kita lakukan kalau kada kita merasakan bahwa dalam dunia ini kita hidup hanya beberapa waktu yang sedikit. Wa amma karib wa annaka amma karib tamut, dan bahwa engkau tidaklah jauh mati. Patan siba ajalaka baina ainaik, engkau dirikan ajal engkau di hadapan mata engkau. Wa tasta'idda lil maut, dan engkau bersedia bersiap-siap untuk mati. Wa tuqaddira nuzulahu bika fi kulli waqtin, dan engkau takdirkan turunnya itu kematian dengan engkau pada tiap-tiap waktu. Nah, artinya bahwa bila mana kita merasa masih panjang lagi umur, nah kada akan bisa kita terus-menerus taat kepada Allah. Orang itu bisa selalu istiqamah, orang itu bisa selalu kekal dalam zikirnya, rutin dalam kebaikannya, bila mana dia merasa bahwa kada akan lama lagi habis umurnya. Nah itu mau tuh rutin, misalnya nak berzikir 5.000 sehari. Nah itu bisa dilaksanakan dengan mudah bila mana kita merasa bahwa hidup ini kada akan lama. Bila kita merasa hidup masih panjang, nah amalan-amalan apapun kada bisa kita rutinkan, kada bisa kita istiqamahkan selama kita merasa bahwa umur masih panjang, masih jauh dengan kematian. Nah, wa iyyaka wa tulal amal, dan takutilah engkau merasa panjang hidup. Fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya, itu panjang umur, merasa panjang umur itu membuat engkau cenderung kepada mencintai dunia. Wa yusakkilu 'alaika mulazamatat ta'at wal iqbal 'alal ibadat wat tajarruda li tarikil akhirah, dan itu menyusahkan engkau melazimi taat, berhadap ibadah, berhusus diri untuk jalan akhirat. Wa fi taqdiri qurbil maut wa kisaril muddah al khairu kulluh, mentakdirkan kematian yang dekat, pendeknya umur, itu sumber kebaikan seluruhnya. Sumber kebaikan seluruhnya itu berada pada merasa kadalawas lagi mati. Bila merasa kadalawas lagi mati, maka itu akan menimbulkan segala macam kebaikan-kebaikan. Fa'alaika bih, maka lazimi engkau dengan demikian. Waffaqanallahu wa iyyak. Nah, paslun ayhada paslun ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما علمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.